Bayangkan ada sekelompok orang yang hidupnya terlihat begitu ringan. Mereka tidak terjebak dalam kecemasan akan masa depan, tidak tersiksa oleh penyesalan masa lalu, dan tidak terikat oleh tekanan sosial. Mereka bergerak lincah di antara kesulitan, seolah hidup adalah permainan yang sudah mereka pahami aturan mainnya. Aku penasaran, apa rahasia mereka? Lalu aku memutuskan untuk memetakan pikiran mereka. Bukan sekadar mengamati kebiasaan atau rutinitas, tapi menelusuri cara berpikir, cara mereka memandang dunia. Dan setelah bertahun-tahun mengumpulkan data, membaca biografi, bahkan mewawancarai beberapa orang yang memenuhi kriteria ini, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka yang benar-benar merdeka ternyata punya satu kesamaan. Mereka telah membebaskan diri dari ilusi kontrol. Mari kita selami lebih dalam. Kebanyakan dari kita hidup dalam keyakinan bahwa semakin keras kita mencoba mengendalikan hidup, semakin aman dan sukses kita. Kita pikir, jika bisa merencanakan segalanya dengan sempurna, memprediksi setiap risiko, dan memaksa realitas sesuai keinginan kita, maka kita akan menang. Tapi inilah paradoksnya. Justru disitulah penderitaan dimulai. Orang-orang bebas yang aku pelajari memahami satu prinsip sederhana. Kita hanya menguasai usaha, bukan hasil. Mereka tidak menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali mereka. Mereka tidak mencoba memaksa orang lain berubah, tidak stres memikirkan omongan orang, dan tidak terjebak dalam bagaimana jika yang tak berujung. Contoh nyata, lihatlah bagaimana mereka menghadapi penolakan. Bagi kebanyakan orang, penolakan adalah mimpi buruk, tapi bagi manusia merdeka itu hanya data. Mereka bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Lalu bergerak lagi. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada penyiksaan diri dengan pertanyaan mengapa aku tidak cukup baik. Mereka paham, hidup tidak pernah berjanji akan adil, tapi mereka punya kekuatan untuk memilih respons. Seni melepas tanpa menyerah. Di sini banyak orang salah paham. Melepas kontrol bukan berarti pasif atau menyerah. Justru sebaliknya, ini adalah level tertinggi dari kedisiplinan. Bayangkan seorang pendekar pedang. Jika dia mencengkeram pedangnya terlalu kencang, gerakannya menjadi kaku. Tapi jika terlalu longgar, pedang akan terlepas. Kunci keahliannya ada di keseimbangan, memegang erat tapi tidak mencengkeram. Begitu pula dengan hidup. Manusia bebas bekerja keras, berkomitmen, tapi tidak terikat pada hasil. Mereka memberi yang terbaik, lalu melepaskan ketergantungan pada bagaimana dunia merespons. Ini bukan kepasrahan buta, melainkan kecerdasan emosional tingkat tinggi. Dan disinilah letak keindahannya. Ketika kau berhenti mencoba mengontrol segalanya, kau mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Kau menjadi lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih tangguh. Bagaimana mulai melatih pikiran merdeka? Pertama, kenali apa yang benar-benar bisa kau kendalikan. Kau bisa mengontrol usahamu, tapi tidak bisa memaksa hasil. Kau bisa memilih kata-katamu, tapi tidak bisa mengendalikan bagaimana orang menafsirkannya. Kau bisa merawat tubuhmu, tapi tidak bisa menjamin kesehatan selamanya. Kedua, latih detasmen. Bukan ketidakpedulian, tapi kebijaksanaan untuk tidak terlarut dalam hal-hal di luar kuasamu. Setiap kali kecemasan datang, tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa kuubah, ataukah ini khayalanku sendiri? Ketiga, percayai proses. Orang-orang bebas tidak terburu-buru. Mereka tahu bahwa segala sesuatu punya waktunya, dan ketenangan adalah tanah subur tempat solusi tumbuh. Jadi inilah pola yang aku temukan. Manusia paling merdeka adalah mereka yang berani melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Mereka tidak membiarkan ketakutan mengemudikan hidup mereka. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kau lebih memilih ilusi kontrol yang membuatmu menderita,
atau kebebasan sejati yang datang ketika kau berhenti mencoba memaksakan segalanya. Orang-orang yang benar-benar bebas itu tahu sesuatu yang mungkin kita abaikan, bahwa di balik semua usaha, ada kekuatan yang jauh lebih besar mengatur harmoni semesta. Mereka tidak bersikap seolah dunia harus tunduk pada rencana mereka. Sebaliknya, mereka mengalir seperti air, mengisi celah yang mungkin, menghindar dari yang mustahil, dan tetap bergerak tanpa melawan arus yang tak bisa dilawan. Lalu di tengah kebebasan itu, ada satu kesadaran yang membuat mereka semakin kuat. Mereka tidak sendirian. Ketika kau lelah menjalankan hidup seolah semua bergantung padamu, ingatlah, ada rahmat yang bekerja diam-diam di belakang layar. Ada tangan yang menopang langkahmu ketika kau bahkan tidak menyadarinya. Ada jalan keluar yang disiapkan sebelum jalan buntu itu muncul. Kita sering terjebak dalam dua kutub ekstrem, mencoba mengendalikan segalanya atau menyerah sepenuhnya tanpa usaha. Padahal rahasia kebebasan sejati ada di tengah-tengahnya. Berjuang sepenuh hati, lalu melepaskan dengan sepenuh keyakinan. Tidakkah kau perhatikan? Saat kau terjaga di malam hari karena gelisah, dunia tetap berputar. Saat kau khawatirkan sesuatu yang belum terjadi, sebagian besar ternyata tak pernah terjadi. Saat kau merasa segalanya runtuh, ternyata hidup masih memberimu nafas untuk bangkit lagi. Ini semua adalah tanda. Ada yang jauh lebih bijak sedang mengatur segalanya. Maka jika kau hari ini merasa lelah karena terus memikul beban yang bukan milikmu, ingatlah, kembalilah. Kembali kepada keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia dari usahamu. Kembali kepada kepercayaan bahwa setiap kesulitan sudah diukur dengan kemampuanmu. Kembali kepada pelukan yang lebih luas, di mana kau tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima. Karena pada akhirnya, semua jalan akan membawamu pulang. Dan pulang yang sebenarnya adalah ketika kau berhenti lari dari takdir dan mulai berdamai dengan rencana yang jauh lebih indah dari imajinasimu sendiri. Kau boleh saja merancang hidupmu, tapi jangan lupa, semesta selalu punya cara yang lebih baik untuk mengantarkanmu pada versi terbaik dirimu. Percayalah. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.